Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering sekali kita mendengar tentang pesugihan yang katanya dapat menjadikan seseorang kaya raya dengan cara instan. Namun, selain mendapatkan kekayaan, pelakunya juga harus mencari sesembahan yang biasa kita kenal dengan sebutan tumbal. Nah, di video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah ritual pesugihan dengan syarat kawin. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Di sebuah desa yang tersembunyi di ujung Pulau Jawa, hidup seorang pria bernama Arman. Usianya kini 34 tahun, seorang pria sederhana yang hidup dalam keterbatasan bersama keluarganya. Arman memiliki adik yang sangat dekat dengannya, sebut saja namanya Budi, yang selalu menemani di setiap langkah kehidupannya. Kehidupan mereka di desa tersebut tampak biasa saja, selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun mimpi besar Arman untuk merubah nasibnya mulai menggoda pikirannya. Arman bekerja sebagai buruh harian di sebuah pabrik kecil, sementara Budi bekerja sebagai petani. Keluarga mereka hidup sederhana. Meskipun tidak kaya, mereka selalu bertahan hidup. Namun suatu malam Arman mendengar bisikan yang tidak biasa. Sebuah cerita tentang pesugihan yang banyak dibicarakan orang-orang di sekitar desa. Pesugihan dengan syarat yang mencurigakan, yaitu melakukan ritual kawin dengan wanita yang sudah bersuami. Banyak yang mengatakan bahwa ritual itu bisa mengubah hidup seseorang dengan memberi kekayaan dalam waktu singkat. Desa itu bernama Berlian Sari. Konon, ia adalah seorang wanita yang selalu tampak bahagia dengan kekayaan yang datang entah dari mana. Setelah Arman mendengar cerita tentang Berlian, rasa penasaran pun tumbuh. Sesampainya di rumah kakak beradik, itu saling berbicara mengenai rencana Arman. "Arman, kau yakin ingin melakukannya? Apa kau tak takut?" tanya Budi, khawatir mendengar rencana saudaranya. Arman hanya mengangguk pelan. "Aku tidak punya pilihan, Budi. Ini satu-satunya cara." Begitu perbincangan itu berakhir, Arman mulai mencari tahu lebih lanjut tentang ritual itu. Meski masih merasa ragu, hasrat untuk mengubah hidup membakar hatinya. Desas-desus tentang ritual pesugihan yang melibatkan wanita bersuami ini semakin memikatnya. Namun ia tahu bahwa jalan ini akan penuh risiko yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Arman semakin terobsesi dengan cerita yang didengarnya. Rasa penasaran membawa Arman berkeliling dari desa ke desa, bertanya pada setiap orang yang ia temui, mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan yang konon menjanjikan kekayaan dalam sekejap. Ia mengetahui bahwa Berlian Sari, seorang wanita yang terkenal dengan kekayaannya, namun tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana cara mendapatkan informasi tentangnya. Pada suatu sore, setelah berbincang dengan beberapa orang di warung kopi, Arman mendengar cerita yang lebih detail. Pak Joko, dia adalah seorang petani tua yang terkenal dengan pengetahuannya tentang hal-hal gaib, dan akhirnya memberikan penjelasan yang lebih gamblang. "Pesugihan itu ada syaratnya," kata Pak Joko dengan suara parau. "Kau harus berhubungan dengan wanita yang sudah bersuami. Dan itu harus dilakukan dengan ritual pada malam Jumat Kliwon." Mata Arman membesar mendengar penjelasan itu. Meskipun ragu, ia semakin yakin bahwa inilah jalan satu-satunya untuk mengubah hidupnya. Pak Joko melanjutkan, "Jangan terlalu banyak tanya, anak muda, tapi ingat setiap ritual ada harganya. Kekuatan yang mereka beri akan datang dengan bayaran yang tak bisa dibayar dengan uang." Arman merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mulai berpikir tentang Siti, wanita yang telah lama ia sukai. Meskipun Siti sudah menikah dengan orang lain, mungkin inilah yang dimaksud dengan syarat ritual itu. Ia merasa terjepit antara ketakutan dan ambisi yang membara. Budi, yang selalu menemani Arman, mulai merasakan ada yang salah. "Arman, kau sudah benar-benar yakin akan ini? Apa kau tidak takut dengan apa yang bisa terjadi setelahnya?" tanya Budi. "Ini adalah kesempatan untuk keluar dari hidup yang keras ini."
aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku sudah tidak peduli lagi. Jawab Arman dengan suara penuh keyakinan. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan ritual yang akan ia jalani. Keputusan sudah diambil. Besok ia akan pergi menemui Mbah Suro, yang dikenal sebagai orang yang dapat mengatur segala hal tentang pesugihan. Arman tahu, ini adalah keputusan yang besar dan mungkin akan mengubah takdir hidupnya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Arman merasa cemas namun juga penuh harapan saat ia berjalan menuju rumah Mbah Suro di pinggiran desa. Tempat itu terletak di sebuah hutan kecil yang jarang dijamah orang. Di dalamnya terdapat sebuah rumah sederhana yang terlihat angker, dikelilingi pepohonan besar yang memberikan kesan suram. Ketika Arman tiba, ia melihat Mbah Suro duduk di depan rumahnya, memandang dengan mata tajam seperti bisa menembus isi hati. "Kau datang juga," kata Mbah Suro dengan suara berat, seolah sudah menunggu kedatangannya sejak lama. "Apakah ini jalan yang benar?" tanya Arman dengan sedikit ragu, meskipun hatinya penuh tekad. "Ritual ini tidak mudah, anak muda," jawab Mbah Suro. "Kau harus melakukan apa yang harus dilakukan. Ritual ini melibatkan pengorbanan, bukan hanya untukmu, tetapi untuk orang lain juga." Dengan wajah penuh keyakinan, Arman pun mengangguk. Mbah Suro mengajaknya memasuki rumah dan mengatur segala sesuatunya. Ia menjelaskan bahwa ritual pesugihan ini harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon, dan wanita yang akan menjadi pasangan ritual itu harus bersedia, meski tidak boleh ada ikatan pernikahan di antara mereka. Pada malam itu, Siti, yang merupakan wanita yang sudah bersuami namun tinggal terpisah dari suaminya, datang untuk melakukan ritual tersebut. Siti tampak ragu-ragu, namun Arman bisa melihat rasa putus asa di matanya. Siti memang telah lama hidup dalam kesulitan, dan ia tak bisa menolak tawaran yang datang. Ritual dimulai dengan suara azan dari kejauhan dan angin yang berhembus kencang. Mereka duduk di atas tikar di tengah ruangan yang diterangi lilin-lilin kecil. Mbah Suro mulai membaca mantra yang tidak dimengerti oleh Arman, dan suasana semakin tegang. Saat itu udara terasa lebih berat, dan Arman bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, saat ritual hampir selesai, gangguan muncul. Cahaya lilin bergetar, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam ruangan. Makhluk astral yang dipanggil untuk menjaga ritual tersebut mulai hadir. Arman dan Siti mulai merasa tercekik. Tubuh mereka seolah tak bisa bergerak. "Jangan berhenti, teruskan," teriak Mbah Suro. Meskipun ia sendiri tampak mulai ketakutan, Arman merasakan hawa dingin yang menjalar di tubuhnya. Makhluk itu semakin dekat seolah ingin menuntut harga dari perjanjian yang telah dibuat. Dalam ketegangan yang luar biasa, Arman berhasil menyelesaikan ritual tersebut. Tiba-tiba, semuanya hening. Cahaya lilin kembali stabil, dan udara terasa lebih ringan. Setelah ritual selesai, Arman merasa kelelahan yang luar biasa. Namun Mbah Suro hanya tersenyum, seolah ritual tersebut berjalan lancar. "Sekarang kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan," katanya dengan suara serak. Namun Mbah Suro memberikan peringatan yang membuat Arman terkejut. "Jangan pernah melanggar perjanjian. Jika kau melanggar, segala yang kau dapatkan akan kembali menjadi malapetaka." Malam itu Arman pulang dengan rasa campur aduk di hatinya. Siti pun pulang dengan tatapan kosong, membawa kenangan buruk yang tak bisa ia ungkapkan. Meskipun demikian, keinginan untuk mendapatkan kekayaan membuat Arman melangkah dengan kepala tegak, berharap perubahan yang dijanjikan akan segera datang. Beberapa minggu setelah ritual pesugihan dilaksanakan, kehidupan Arman mulai berubah drastis. Kekayaan yang dijanjikan mulai datang dengan cepat dan tak terduga. Dulu, ia hanya seorang buruh harian, namun kini ia mampu membeli rumah baru, mobil, dan bahkan memulai bisnis kecil yang berkembang pesat. Hasil ritual itu tidak hanya membuatnya kaya, tapi juga memberi rasa aman dan nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun,
Meski hidupnya sudah mulai berubah, ada perasaan yang terus mengganggu Arman. Setiap malam Jumat Kliwon, ia merasa cemas karena ia harus kembali menjalani ritual dengan Siti. Hubungan terlarang yang dilakukan dalam ritual itu meskipun memberi manfaat besar, tetapi selalu meninggalkan rasa bersalah yang menggerogoti batinnya. Pada malam pertama setelah ritual, Arman melihat Siti dengan tatapan kosong. Wanita itu tampaknya kehilangan semangat hidup, seolah ada sesuatu yang telah hilang dari dirinya. Arman mencoba berbicara padanya, namun Siti hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Kita tidak bisa lari dari ini, Arman. Sudah terlambat." Setiap malam Jumat Kliwon, mereka harus melanjutkan ritual tersebut. Arman merasakan adanya gangguan yang semakin intens. Suasana semakin tegang seiring dengan penampakan-penampakan makhluk astral yang muncul di sekitar mereka. Malam-malam tersebut selalu dihantui oleh suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang melintas cepat. Kadang Arman merasa bahwa ada yang mengawasi dirinya. Makhluk gaib yang mengontrol ritual ini mulai menunjukkan keberadaannya. Di suatu malam, saat ia dan Siti selesai menjalani ritual, Arman melihat bayangan besar yang melayang di dinding. Ia berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi bayangan itu semakin jelas. Makhluk itu hanya berdiri di sana, memandangi mereka tanpa bergerak. "Arman, apa itu?" Siti bertanya dengan suara gemetar. Arman menatap bayangan itu, merasa takut sekaligus bingung. "Aku tidak tahu, Siti, tapi aku rasa ini hanya bagian dari ritual yang harus kita jalani." Namun semakin lama, gangguan-gangguan itu semakin nyata. Kadang saat mereka tidur, mereka merasa tubuh diguncang, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksa mereka untuk bangun. Arman mulai merasa takut, karena ritual ini bukan hanya mengubah kehidupannya menjadi kaya, tetapi juga mengubah dirinya menjadi seseorang yang penuh rasa takut dan cemas. Budi, adik Arman, yang mulai merasakan perubahan aneh pada kakaknya, mulai curiga. "Kau berubah, Arman. Kenapa setiap kali setelah ritual, kau selalu tampak berbeda? Seperti ada yang menguasai dirimu." Arman hanya bisa diam, karena dia juga merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ada kekuatan yang mulai mengendalikan dirinya, dan ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari perjanjian yang telah ia buat. Kekayaan yang Arman peroleh mulai menarik perhatian warga desa. Sebelumnya, kehidupan desa mereka sederhana, tetapi Arman tiba-tiba muncul dengan rumah besar, mobil mewah, dan bisnis yang berkembang pesat. Warga mulai berdatangan, ingin tahu bagaimana Arman bisa mendapatkan semua ini begitu cepat. Ada desas-desus yang beredar, dan beberapa orang mulai curiga dengan perubahan drastis dalam hidup Arman. Pada suatu pagi, ketika Arman sedang berada di warung kopi desa, beberapa warga mulai berbisik di sudut ruangan. Apa benar Arman mendapatkannya dengan cara pesugihan? Kudengar, ia melakukan sesuatu yang tidak wajar, ujar seorang pria tua yang duduk di sebelahnya. Arman merasa gelisah mendengar perbincangan itu, namun ia tidak berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia merasa cemas dan bersalah, karena memang benar, ia telah melakukan ritual yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Namun saat ini, kekayaan yang ia peroleh seakan menutup semua kecurigaan orang-orang itu. Dengar-dengar, ia selalu pergi ke rumah Mbah Suro, kan? Itu bukan tempat orang biasa mengunjungi. Bisa jadi itu sumber keberuntungannya, kata seorang ibu-ibu sambil menuangkan kopi ke cangkir. Warga desa semakin menggunjingkan Arman, membicarakan kekayaannya yang datang begitu cepat. Beberapa mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar berhubungan dengan dunia gaib. Meskipun begitu, Arman merasa ada yang semakin aneh dengan dirinya. Ia tidak pernah merasa tenang, bahkan di tengah semua keberhasilannya. Terkadang, ia merasa matanya selalu diawasi, seolah ada sesuatu yang menuntutnya. Pada malam hari saat ritual kembali dilakukan dengan Siti, gangguan semakin besar. Makhluk astral yang awalnya hanya muncul sesekali kini datang lebih sering. Arman mulai merasa kehilangan kendali atas tubuhnya.
Sesuatu yang gelap dan kuat menguasainya setiap kali ritual itu dilaksanakan. Siti, yang kini semakin terperangkap dalam perasaan takut, hanya bisa menangis di tengah malam, berharap ritual ini akan segera berakhir. Budi, yang semakin curiga dengan perubahan yang terjadi pada Arman, mencoba untuk berbicara dengan kakaknya. "Kak, aku sudah mendengar semua cerita itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini semua benar?" Budi bertanya dengan suara penuh kekhawatiran. Arman hanya menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa bersalah. Namun di sisi lain, kekayaan yang didapatnya membuatnya enggan untuk melepaskan semua itu. Keesokan harinya, berita tentang Arman dan ritualnya semakin tersebar. Beberapa warga mulai menjauh darinya, takut akan dampak dari ritual pesugihan yang dilakukan. Arman, yang awalnya merasa bangga dengan semua yang telah ia capai, kini merasa terisolasi. Keberhasilan yang diperolehnya membawa ketenaran yang tidak diinginkan, dan ia mulai merasakan tekanan besar dari setiap sisi kehidupan. Waktu terus berjalan, dan Arman semakin terperangkap dalam siklus ritual yang harus dilakukannya setiap malam Jumat Kliwon. Meskipun ia telah memperoleh kekayaan yang luar biasa, ada harga yang harus dibayar, ritual kawin dengan wanita yang bukan pasangan sahnya itu. Setiap kali Arman melakukannya, ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tubuhnya semakin lelah dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan gelap yang mulai menguasai setiap langkahnya. Pada malam-malam itu Arman selalu menunggu dengan gelisah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk melaksanakan ritual. Siti yang kini semakin tertekan, datang dengan wajah yang kosong, tidak lagi seperti wanita yang dulu pernah ia kenal. Keheningan malam semakin tegang saat mereka memulai ritual tersebut. Lilin-lilin kecil yang menerangi ruangan bergetar seolah ada kekuatan lain yang berusaha merusak kedamaian mereka. Setiap ritual semakin terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkram tubuh mereka. Penampakan makhluk astral semakin sering muncul. Bayangan hitam yang berputar di sekitar mereka. Suara-suara aneh yang mengiringi setiap detik ritual itu. Pada suatu malam, saat Arman tengah terlelap setelah ritual, ia terbangun dengan perasaan seakan ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya. "Siti, kau tak bisa tidur?" tanya Arman mencoba berbisik dalam gelap, namun tak ada jawaban. Siti hanya terdiam, namun matanya yang kosong berkata lebih banyak dari kata-kata. Keheningan itu semakin mencekam, dan Arman merasa tubuhnya semakin lemah, seolah ada kekuatan lain yang mengambil energinya setiap kali ritual itu selesai. Keesokan paginya, Arman merasa seperti seseorang yang telah habis terkuras. Tubuhnya terasa kaku, seperti kehilangan tenaga yang begitu besar. Begitu pula dengan Siti, yang kini sering terlihat bingung dan takut. Warga desa mulai semakin tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi pada mereka. Beberapa dari mereka bahkan mulai berbisik tentang pengaruh buruk dari ritual yang telah dilakukan Arman. Suatu pagi, Budi datang lagi, mencoba berbicara dengan Arman. "Kak, ada yang aneh dengan dirimu. Setiap kali setelah ritual kau semakin pucat dan lelah. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Arman menatap adiknya dengan tatapan kosong, merasa terjepit antara rasa takut dan keinginan untuk melanjutkan hidup mewah yang telah ia dapatkan. "Budi, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku sudah terjebak dalam ini, dan aku tak tahu bagaimana cara keluar." Namun, meskipun Arman berusaha untuk bertahan, gangguan yang datang semakin nyata. Penampakan-penampakan makhluk astral yang muncul di sekitar rumahnya semakin menampakkan ketakutannya. Ada malam-malam di mana Arman merasa tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ia merasa ada yang mengendalikan gerak-geriknya, seolah ada kekuatan yang terus menuntut lebih banyak pengorbanan. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, saat ritual kembali dilakukan, gangguan datang lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk astral itu muncul dengan bentuk yang lebih jelas, sebuah sosok bayangan besar
dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Arman. Suara gemuruh terdengar, seperti suara ribuan langkah kaki yang mengguncang bumi. Arman yang merasa hampir tidak bisa bernapas, mencoba untuk tetap melanjutkan ritual. Harus selesai, harus selesai, desisnya. Berusaha menenangkan diri, namun meskipun ia berhasil menyelesaikan ritual, Arman merasa ada sesuatu yang semakin hilang darinya, energi hidupnya. Seperti ada sesuatu yang mencuri jiwanya sedikit demi sedikit setiap kali ritual itu selesai. Dan di dalam hatinya, ia tahu perjanjian ini tidak akan berakhir begitu saja. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan telah menguasai dirinya dan ia tidak bisa keluar darinya. Setiap malam Jumat Kliwon, Arman dan Siti semakin terperangkap dalam siklus ritual yang tak berkesudahan. Gangguan yang mereka alami semakin intens. Tidak hanya penampakan makhluk astral yang semakin nyata, tetapi juga suara-suara aneh yang datang dari dalam rumah. Terkadang seperti bisikan yang berputar-putar di udara, kadang-kadang seperti langkah-langkah berat yang mengikuti mereka. Pada suatu malam setelah ritual selesai, Arman merasa tubuhnya sangat lemah. Ia duduk di samping Siti yang tampak lebih pucat dari biasanya. "Siti, aku merasa sangat lelah. Seperti ada yang menguras habis tenaga dan jiwaku setiap kali ritual ini selesai," kata Arman, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Siti, yang kini hampir tidak bisa berbicara, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Matanya yang dulunya penuh harapan kini tampak kehilangan cahaya. "Arman, kita sudah terlalu jauh. Aku merasa ada yang salah," bisiknya dengan suara gemetar. Namun, Arman tak bisa berhenti. Kekayaan yang ia miliki sudah terlalu banyak dan menggiurkan. Dia terjebak dalam dunia yang gelap, di mana makhluk astral terus menuntut perjanjian yang ia buat. Setiap kali ritual itu dilakukan, ia merasa seperti ada sesuatu yang semakin menguasainya. Tubuhnya, pikirannya, bahkan jiwanya. Pada malam itu, saat mereka sedang tidur setelah ritual, sebuah teror besar datang. Arman terbangun oleh suara keras yang menggema di seluruh rumah. Sebuah benda besar, sepertinya batu, terjatuh dari atas meja. Arman melihat sekelebat bayangan besar di sudut ruangan. Matanya terbuka lebar, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, makhluk yang selama ini hanya muncul dalam bayangan menjadi nyata. Sebuah sosok gelap dengan wajah yang rusak dan tubuh terbuat dari asap tebal muncul di depan Arman. Matanya yang merah menyala menatapnya dengan tatapan kosong, dan dari mulutnya keluar suara serak yang menyeramkan. "Kau sudah melanggar perjanjian. Kau akan membayar dengan harga yang lebih besar." Arman merasa seolah dunia berputar di sekelilingnya. Teror itu semakin mendalam, dan ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Siti yang tidur di sampingnya terbangun dengan teriakan keras, tapi ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya tampak kaku. Makhluk astral itu mulai merayap mendekati mereka, semakin mendekat dan lebih kuat. Arman merasa seperti ada tangan yang mencengkram. Jantungnya mencoba untuk bangun, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya dalam ketakutan. Tiba-tiba ia teringat kata-kata Mbah Suro yang pernah ia dengar saat ritual pertama kali. "Jika kau melanggar perjanjian, semua yang kau dapatkan akan kembali menjadi malapetaka." Ketakutan itu semakin menguasai Arman. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak bukan hanya dirinya yang akan hancur, tetapi juga Siti, dan bahkan seluruh hidupnya akan terperangkap dalam kegelapan ini selamanya. Pada saat itu Arman berusaha melawan rasa takutnya. Ia mulai membaca doa yang ia ingat, mencoba mengingat sesuatu yang dapat menyelamatkan dirinya dari teror ini. Namun, makhluk itu hanya tertawa, suaranya terdengar lebih menakutkan dari sebelumnya. "Satu-satunya cara untuk Nisbelat adalah dengan membayar harga yang lebih besar. Apakah kau siap?" tanya makhluk itu dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Keadaan semakin mencekam bagi Arman dan Siti. Setiap ritual yang mereka jalani semakin terasa berat. Gangguan yang datang dari dunia gaib semakin nyata dan mengerikan.
Tidak hanya suara-suara aneh dan bayangan yang melintas, tetapi kini penampakan makhluk astral mulai menghantui mereka setiap saat. Arman merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Dan kekayaan yang sebelumnya memberinya kebahagiaan kini terasa seperti kutukan yang mengikat dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Pada suatu malam Jumat Kliwon, saat mereka melakukan ritual di dalam rumah yang kini terasa semakin angker, gangguan datang lebih hebat dari biasanya. Lilin-lilin yang menerangi ruangan berkedip dan padam sendiri, sementara bayangan hitam bergerak cepat, seolah mengelilingi mereka. Suara langkah, kaki yang berat terdengar di sekitar mereka, tetapi tidak ada siapapun yang terlihat. "Siti, apa kau juga mendengarnya?" Tanya Arman dengan suara serak, cemas akan apa yang ia rasakan. Siti yang terbaring lemah hanya bisa mengangguk, matanya kosong dan penuh ketakutan. Aku tidak bisa melawan ini, Arman. Itu semakin dekat." Tiba-tiba tubuh Arman terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya, menghalanginya untuk bergerak. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang memegangnya erat, membuatnya tak bisa melawan. Ketakutan yang selama ini ada dalam dirinya kini semakin kuat. Siti yang sebelumnya takut mulai menjerit, "Kita tidak bisa melarikan diri, Arman. Kita sudah terjebak." Pada saat itu, makhluk astral itu muncul lagi. Kali ini dengan bentuk yang lebih jelas. Sosok besar dengan tubuh hitam yang bergelembung, seperti asap tebal yang menggulung, muncul di depan mereka. Matanya yang menyala merah membuat seluruh ruangan terasa semakin mencekam. Arman merasa hawa dingin yang menusuk tulang, dan hatinya berdegup kencang seolah-olah nyawanya hampir tercabut. "Kenapa kalian terus melanggar perjanjian? Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan, tapi kalian tetap tidak puas." Suara makhluk itu bergema di seluruh ruangan, menggetarkan dinding dan lantai rumah. Arman mencoba untuk bergerak, mencoba mengingat apa yang harus dilakukan untuk membebaskan dirinya dari makhluk tersebut. Namun, tubuhnya tidak mau mendengarkan. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa terus seperti ini," pikirnya dalam keputusasaan. Di luar rumah, warga desa yang mulai menyadari adanya perubahan dalam diri Arman dan Siti semakin curiga. Beberapa orang yang pernah melihat Arman bertindak aneh mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak wajar. Beberapa dari mereka bahkan mulai merasa bahwa Arman dan Siti terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap. Meskipun tak ada yang berani berbicara terlalu keras. "Budi, apa yang terjadi dengan kakakmu?" "Aku sudah mendengar banyak hal buruk," tanya seorang warga kepada Budi, yang tampak semakin gelisah dengan keadaan saudaranya. Budi yang khawatir hanya bisa menjawab dengan ragu. Aku tidak tahu. Kakak mulai berubah sejak dia menjalani ritual itu. Aku merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia selalu menutupinya." Namun Budi yang semakin merasa cemas, bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut dan membantu Arman keluar dari teror ini. Budi merasa, jika ia tidak bertindak cepat, saudaranya akan kehilangan kendali dan mungkin akan hancur seutuhnya. Hari demi hari Arman semakin terperangkap dalam perasaan cemas yang terus-menerus menghinggapinya. Setiap kali malam Jumat Kliwon datang, ia tahu bahwa ritual harus dilakukan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menghalangi jalannya. Saat ritual dilakukan dengan Siti, gangguan yang tidak terduga muncul. Bukan hanya ketakutan yang merayapi tubuh mereka, tetapi ada kejadian aneh yang membuat mereka tak bisa melanjutkan. Malam itu, seperti biasa, Arman dan Siti berkumpul di tempat yang sama untuk melakukan ritual. Namun, saat mereka mulai berdoa, tiba-tiba lampu-lampu rumah padam. Suasana menjadi gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Arman merasa ketegangan yang luar biasa dan jantungnya berdetak lebih kencang. "Arman, aku rasa kita tidak bisa melanjutkan malam ini." Suara Siti terdengar ketakutan, dan Arman melihat bahwa wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. "Ada apa, Siti? Kenapa kita tidak bisa melanjutkan?"
Arman bertanya dengan khawatir, berusaha menjaga ketenangan meskipun dalam hatinya ia juga merasa cemas. Tiba-tiba, mereka mendengar suara pintu berderak. Arman menoleh dengan cepat, tapi tidak ada seorang pun di sana. Kembali suara gemuruh terdengar, lebih keras kali ini, seakan ada sesuatu yang berat bergerak di dalam rumah. Dan tiba-tiba, jendela yang terbuka dengan angin bertiup kencang menutup dengan keras. Suasana menjadi semakin mencekam. "Siti, ada apa ini? Mengapa semua ini terjadi?" Arman bertanya dengan suara gemetar. Siti yang semakin ketakutan hanya bisa menangis. "Arman, aku takut. Ini tidak benar. Kita harus berhenti. Kita tidak bisa terus melakukan ini." Namun Arman merasa tak bisa mundur begitu saja. Kekayaan yang ia nikmati terlalu berharga baginya, dan ia tahu bahwa untuk tetap mempertahankannya, ia harus melanjutkan ritual ini. Ia mencoba meyakinkan Siti untuk melanjutkan, tetapi tubuh Siti mulai bergetar, dan matanya mulai terlihat kosong, seperti bukan dirinya lagi. Ketika Arman melihat keluar jendela, ia melihat bayangan besar melintas. Sosok hitam dengan mata merah menyala mengintip dari luar rumah. Teror itu bukan hanya datang dari dalam, tetapi juga dari luar. "Makhluk itu, mereka datang lagi," bisik Arman, merasa ketakutan. Pada saat itulah, Arman merasakan tubuhnya mulai tidak bisa digerakkan. Ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang sangat besar, seolah ada yang mengendalikan tubuhnya dan pikirannya. Siti yang melihatnya menjadi panik. "Arman, apa yang terjadi padamu?" Ia berteriak, tetapi Arman hanya bisa terdiam. Matanya kosong, seolah sudah tidak ada kehidupan di dalamnya. Di luar rumah, suara langkah-langkah berat terdengar mendekat. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia mulai menguasai suasana. Makhluk-makhluk gaib itu mulai datang, dan Arman merasakan tekanan yang sangat kuat, seolah dunia ini semakin sempit dan gelap, sementara ia tidak bisa keluar dari perjanjian yang telah dibuat. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa malam itu, tidak ada seorang pun yang bisa datang untuk menyelamatkan mereka. Bahkan Budi, adik Arman, yang sudah merasakan kegelisahan yang sama, tidak bisa berbuat banyak. Ia yang mencoba datang ke rumah kakaknya untuk mencari tahu apa yang terjadi, merasa ada yang menghalangi jalannya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dan menghalanginya untuk mendekat. Budi hanya bisa berdiri di luar, merasa terjebak dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan, dan hanya bisa mendengar suara jeritan dari dalam rumah yang seolah mengingatkan bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Malam itu Arman terbaring tak berdaya di atas ranjangnya. Tubuhnya semakin lemah, seperti kehilangan seluruh kekuatan yang ada di dalamnya. Sesuatu yang gelap dan tidak bisa dijelaskan mulai menguasai dirinya. Tidak hanya tubuhnya yang terkulai, tetapi juga pikirannya. Seolah ia telah menjadi boneka dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Makhluk astral yang selama ini hanya muncul dalam bayangan kini hadir dengan wujud yang lebih jelas dan lebih menakutkan. Mereka datang setiap kali ritual selesai, menuntut lebih banyak, dan mengambil lebih banyak. Siti yang telah begitu lama terperangkap dalam pesugihan itu kini terlihat seperti sosok yang berbeda. Matanya yang kosong dan tubuhnya yang semakin kurus, menjadi pertanda bahwa ritual yang mereka jalani telah menuntut lebih dari sekadar pengorbanan fisik. Teror semakin mencekam di dalam rumah itu. Setiap sudut rumah terasa penuh dengan energi gelap yang menguras jiwa. Suatu malam, saat Arman terbaring lemah di atas ranjang, ia merasa seakan ada tangan besar yang mencengkram jantungnya. Ia merasa kesulitan bernapas. Matanya mulai berkunang-kunang, dan tubuhnya seperti ditarik ke dalam kegelapan. Dalam ketakutannya, Arman menyadari bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Makhluk astral itu datang, kali ini dengan sosok yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Wajahnya yang hancur, tubuhnya yang rusak, serta mata yang menyala merah, seolah menghisap seluruh kehidupan dari dalam dirinya.
Ini adalah harga yang harus dibayar, Arman. Suara makhluk itu bergema di seluruh rumah, membuat Arman semakin panik. Kau telah mengambil begitu banyak dari dunia ini, dan sekarang saatnya untuk membayar. Arman mencoba bangkit, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bergerak. Ia merasakan ada kekuatan yang mengendalikan dirinya sepenuhnya. Semua yang ia dapatkan mulai dari kekayaan, rumah, mobil, dan segala kemewahannya itu mulai menguap seiring dengan kegelapan yang semakin menguasai hidupnya. Dalam ketakutannya ia mencoba berpikir tentang apa yang harus ia lakukan, tetapi semuanya terlambat. Semua perjanjian yang ia buat tidak bisa lagi dibatalkan. Siti yang sebelumnya diam di sudut kamar kini menangis terisak. Arman, ini semua salah. Aku tidak bisa melarikan diri lagi, teriaknya. Kita sudah terperangkap dalam kegelapan ini. Malam itu, rumah yang dulunya megah terbakar habis. Api yang muncul begitu cepat, seolah menjadi simbol dari kehancuran yang tidak bisa dihindari. Dari salah satu desa, warga yang melihat kebakaran itu hanya bisa terdiam. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi ada sesuatu yang aneh di udara. Mereka hanya tahu bahwa ada 2 jiwa yang hilang dalam kebakaran itu, bersama dengan semua harta yang dimiliki Arman. Budi yang datang terlambat hanya bisa berdiri terperangah di depan rumah yang kini hanya menyisakan abu dan reruntuhan. Ia merasa sangat kehilangan, bukan hanya karena saudaranya, tetapi juga karena sesuatu yang telah mengubah kehidupan mereka selamanya. Apa yang telah terjadi pada Arman dan Siti adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pesugihan biasa. Akhirnya, di tengah kebakaran yang membakar seluruh kekayaan Arman, semua yang diperoleh dengan cara gelap itu pun hilang. Dalam keheningan dan malam yang mencekam, satu-satunya yang tersisa hanyalah kisah yang kini menjadi kenangan tak terlupakan. Sebuah kisah tentang pengorbanan, kekayaan, dan harga yang harus dibayar untuk mencapai impian yang tidak pernah bisa diraih dengan cara yang benar. Budi berdiri di tengah reruntuhan, merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Kak, aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Semua ini sudah terlalu terlambat, gumamnya pelan sambil menatap sisa-sisa rumah yang kini hanya menjadi abu.